warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Yuliana dengan NIM 2510101504300. Kelas saya yaitu 02 SMJE 039. Matkul yang saya akan bahas hari ini adalah perilaku organisasi. Sebelumnya yang terhormat dosen pengampu saya yaitu Dr. Rita Satria SE MM. Stres dalam perilaku organisasi. Stres dalam perilaku organisasi musuh produktivitas atau justru bisa menjadi motivasi. Mari kita bahas. Sebelumnya saya ingin bertanya dulu, pernah nggak sih kalian ngerasa baru masuk ke kantor atau baru masuk kuliah tapi sudah merasa lelah duluan? Ayo, siapa yang pernah ngerasain ini? Atau mungkin saat membuka WhatsApp kantor, tiba-tiba muncul banyak pesan dari atasan meminta pekerjaannya selesai hari ini juga. Belum lagi deadline yang terus berdatangan, konflik dengan rekan kerja, dan tuntutan untuk selalu memberikan hasil yang terbaik. Kalau pernah ngalamin hal seperti ini, berarti kalian tidak pernah sendirian, karena banyak sekali orang yang merasakan kondisi seperti ini. Ya, banyak orang yang mengalami kondisi yang disebut stres dalam organisasi. Nah, di video kali ini kita akan membahas stres dalam organisasi dari sudut pandang perilaku organisasi. Kita akan membahas pengertiannya, penyebabnya, dampaknya, dan cara mengatasinya, hingga contoh kasus yang sering terjadi di dunia kerja. Jadi, tonton video ini sampai selesai ya. Stres dalam perilaku organisasi. Pengertian stres. Menurut ilmu organisasi, stres adalah kondisi ketika seseorang menghadapi tuntutan yang dirasakan lebih besar daripada kemampuan atau sumber daya yang dimilikinya. Namun, perlu diketahui bahwa stres tidak selalu buruk. Ada stres yang justru membuat seseorang lebih fokus dan termotivasi untuk menyelesaikan pekerjaan. Misalnya, saat kita memiliki target presentasi penting, kita menjadi lebih semangat untuk belajar. Tetapi jika tekanan itu berlangsung terlalu lama dan terus meningkat tanpa solusi, maka stres akan berubah menjadi sesuatu yang merugikan. Artinya, yang menjadi masalah bukan hanya stresnya, tetapi bagaimana seseorang mengelola stres tersebut. Beberapa penyebab stres dalam organisasi antara lain beban kerja berlebihan, konflik dalam organisasi, ketidakjelasan tugas, tekanan target, lingkungan kerja yang kurang nyaman. Dampak stres bagi individu yang pertama ialah sulit berkonsentrasi, mudah marah, menurunnya motivasi kerja, kelelahan fisik dan mental, serta penurunan kesehatan. Dampak stres bagi organisasi ialah produktivitas menurun, kesalahan kerja meningkat, konflik semakin sering terjadi, tingkat absensi meningkat, dan tingginya angka keluar masuk karyawan. Cara mengelola stres. Stres dapat dikelola dengan beberapa cara, yaitu menentukan prioritas pekerjaan, mengatur waktu dengan baik, berkomunikasi secara terbuka dengan atasan dan rekan kerja, beristirahat yang cukup, menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi, menciptakan lingkungan kerja yang saling mendukung. Organisasi juga memiliki peran penting, misalnya dengan memberikan pelatihan, konseling, pembagian kerja yang adil, serta membangun budaya kerja yang sehat. Contoh kasus, bayangkan seorang karyawan bernama Rina yang setiap hari menerima pekerjaan tambahan karena perusahaan sedang mengejar target. Awalnya ia mampu menyelesaikan semua tugas, namun lama-kelamaan ia mulai sering lembur, sulit tidur, mudah marah, dan hasil kerjanya menurun. Dari kasus tersebut dapat disimpulkan bahwa penyebab utama stres bukan hanya banyaknya pekerjaan, tetapi juga kurangnya dukungan organisasi dan tidak adanya pengelolaan stres yang baik. Bagaimana cara mengelola stres? Pertama, buatlah prioritas pekerjaan. Jangan mengerjakan semuanya sekaligus. Kedua, bangun komunikasi yang baik dengan atasan maupun rekan kerja.
Jangan ragu meminta bantuan ketika beban kerja sudah berlebihan. Yang ketiga, jaga keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Istirahat bukan berarti malas ya. Justru dengan istirahat yang cukup, kita dapat bekerja lebih produktif. Yang keempat, organisasi juga memiliki tanggung jawab. Perusahaan perlu memberikan pembagian kerja yang adil, komunikasi yang terbuka, penghargaan kepada karyawan, dan dukungan terhadap kesehatan mental. Karena organisasi yang sehat akan menghasilkan karyawan yang sehat pula. Kesimpulan, dari pembahasan hari ini kita belajar bahwa stres adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan organisasi. Stres tidak selalu buruk. Bahkan dalam kondisi tertentu, stres dapat menjadi motivasi untuk berkembang. Namun, jika tidak dikelola dengan baik, stres dapat menurunkan produktivitas, merusak hubungan kerja, dan berdampak pada kesehatan. Jadi, ingatlah satu kalimat ini, manage your stress before it manage you. Artinya, kelolalah stres sebelum stres mengendalikan hidupmu. Karena pada akhirnya bukan hanya uang yang perlu dikelola, tetapi stres juga perlu dikelola agar kita dapat bekerja dengan sehat, bahagia, dan produktivitas. Terima kasih sudah menyimak video ini. Kalau menurut teman-teman, apa sih penyebab stres yang paling sering kalian temui di lingkungan kerja, kampus, atau organisasi? Udah tahu jawabannya? Tulis di komentar ini ya, di bawah ini. Semoga video ini bermanfaat. Saya pamit undur diri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.